Baik, terima kasih kepada media yang telah hadir pada kegiatan hari ini, dan tentunya serangkaian dari Festival Tunas Bahasa Ibu sudah ada berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, dan kami persilahkan kepada media untuk menanyakan narasumber yang telah hadir pada kegiatan pada hari ini. Kami silakan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Ulan dari Kompas TV. Saya menanya sama Ibu, apa sih sebenarnya tujuan dari Festival Tunas Bahasa Ibu ini? Kemudian siapa saja yang terlibat dalam kegiatan festival ini? Terus tadi kan Ibu juga ada memberikan penghargaan pada 5 lembaga wajah bahasa tersebut. Apa sebenarnya menjadi kriteria penilaian dari para pemenang itu? Terima kasih. Tujuan dari dilaksanakannya Festival Tunas Bahasa Ibu ini, jadi sebenarnya FTBI yang dilaksanakan ini adalah tahapan terakhir dari serangkaian program revitalisasi bahasa daerah yang merupakan bagian dari program Merdeka Belajar episode ke-17 yang sudah diluncurkan secara resmi oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kembali rasa cinta, semangat anak-anak kita, para generasi muda untuk mencintai bahasa, sastra, dan budaya daerah. Dalam hal ini di Bali adalah bahasa sastra dan budaya Bali. Jadi mereka bisa mendapatkan sebuah wahana baru untuk bisa berkreasi, untuk bisa mengekspresikan rasa cinta mereka terhadap bahasa dan sastra Bali yang kami kemas dalam beragam lomba. Tentunya sebelum pelaksanaan lomba itu kami melatih guru utama, pelatihan guru master. Lalu para guru utama ini mengimbaskan kepada guru sejawat, dan setelah itu mereka mengimbaskan kepada para siswa. Dan tadi pada laporan saya sudah menyampaikan bahwa antusiasme anak-anak kita untuk mengikuti beragam lomba. Jadi untuk tingkat SD itu ada 7 lomba yang dilaksanakan, sedangkan untuk SMP juga ada 7 jenis lomba, dan mereka sangat antusias untuk mengikuti kegiatan itu. Jadi memang kami berharap bahwa melalui kegiatan ini, melalui kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu, rasa cinta, rasa memiliki sikap positif terhadap bahasa daerah itu bisa tumbuh di kalangan generasi muda. Mengapa itu harus kita upayakan? Walaupun secara kuantitas bahasa Bali masih berada dalam tahap relatif aman berdasarkan kajian vitalitas, tetapi yang perlu kita ingat bahwa semakin gencarnya pengaruh modern, lalu kita mengingat bahwa Bali adalah salah satu destinasi utama di Indonesia, destinasi wisata utama di Indonesia, dan tentu itu akan memengaruhi bagaimana upaya pemertahanan bahasa daerah kepada anak-anak kita. Semakin gencarnya modernisasi, lalu pengaruh-pengaruh asing itu tidak menutup kemungkinan akan menggerus kedudukan bahasa dan sastra daerah. Nah, kalau kita tidak mulai membina dari sekarang, kita khawatirkan nanti bahwa bahasa, sastra, budaya daerah itu hanya akan menjadi tinggal kenangan. Jadi identitas kelokalan anak-anak kita, mereka tidak mengetahui lagi. Jadi mereka sudah tercerabut dari akar budaya bangsa. Identitas kelokalan harus senantiasa dipelihara. Mengapa? Karena ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Jadi kita harus mewujudkannya dalam Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi jangan sampai bahasa daerah kita tinggalkan, bahasa daerah kita lupakan. Boleh kita belajar bahasa asing, tetapi bahasa daerah, sastra daerah, dan budaya daerah, nilai-nilai kearifan lokal tetap harus tertanam di dalam jiwa anak-anak kita. Nah, inilah yang menjadi dasar mengapa kami melaksanakan revitalisasi bahasa daerah yang dikemas. Jadi beragam lomba itu sebenarnya tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat anak-anak itu, untuk memotivasi mereka bagaimana mereka bisa mencintai bahasa dan sastra daerah itu dengan cara yang menyenangkan, yang tentunya kita sesuaikan dengan situasi saat sekarang. Jadi beragam lomba itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi mereka tidak lagi belajar bahasa daerah dengan cara yang monoton seperti itu. Lalu tadi pertanyaan yang kedua, mengenai penerimaan penghargaan. Iya, jadi untuk penghargaan wajah bahasa
tahun ini juga kami melaksanakan, karena ini juga adalah salah satu program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang juga dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali. Jadi ada program pembinaan 45 lembaga dan ini dilaksanakan secara berkelanjutan, secara multi tahun. Mulai tahun ini, tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Dan kami memilih 45 lembaga itu dengan pembagian ada 15 lembaga yang berada di bawah kewenangan sekretariat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota, kabupaten. Lalu ada 20 lembaga pendidikan yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan juga Kanwil Kemenak, dan ada 10 lembaga swasta berbadan hukum, misalnya restoran atau rumah makan atau usaha-usaha lainnya, jelasnya lembaga swasta yang berbadan hukum. Dan kriterianya adalah difokuskan pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik, baik di media luar ruang maupun di media dalam ruang, dan juga di dalam dokumen resmi lembaga. Jadi ada beberapa kriteria. Jadi ada 7 objek pengutamaan bahasa negara yang menjadi kriteria penilaian. Lalu papan nama, papan informasi, itu juga yang menjadi penilaian. Nah, diharapkan bahwa 45 lembaga yang dibina secara berkelanjutan mulai tahun ini sampai dengan tahun 2024 itu bisa menjadi percontohan bagi lembaga-lembaga lain dalam hal penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ke-45 lembaga ini dibina secara berkelanjutan, dan nanti diharapkan setelah terciptanya kawasan praktik baik penggunaan bahasa Indonesia, nanti juga akan terbit regulasi, ada kerjasama. Lalu yang terutama adalah bagaimana menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Jadi bukan hanya terhadap bahasa daerah yang perlu kita pupuk sikap positif ini. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia juga perlu dibina. Salah satunya adalah melalui pembinaan lembaga yang secara berkelanjutan. Jadi 45 lembaga nanti akan menjadi percontohan bagi lembaga-lembaga lain yang ada di Provinsi Bali. Iya, seperti itu. Masih ada pertanyaan tadi sudah terjawab. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari pihak media? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, teman dari boleh silakan tambahan. Bagaimana? Iya. Oh iya. Bapak termakan dulu atau saya dulu? Ya. Bapak duluan. Oke. Tawar-tawarin dengan beliau. Saya duluan atau Bapak duluan? Ya, teman-teman mas media yang saya hormati, Pak Gubernur Pemerintah Provinsi Bali melihat dulunya ya, sebelum beliau jadi gubernur, melihat ada kecenderungan golongan milenial gitu, yang kurang memperhatikan bahasa daerah, bahasa Bali dalam pelaksanaan sehari-hari. Teman-teman media tahulah kalau di kota itu bahasanya papi mami, bahasa Indonesia kan bukan meme bapo, gitu kan. Nah, agar tidak tergerus, maka pemerintah segera mengeluarkan regulasi. Ada peraturan daerah, ada peraturan gubernur, ada surat edaran tentang penggunaan bahasa sastra aksara. Kita gencar, Pemda itu gencar turun sampai ngecek gitu ya, kantor-kantor pemerintah. Ya, teman-teman media bisa lihat di Banjar, di desa, di pasar, di hotel, gitu kan, kantor pemerintah, swasta, termasuk jalan-jalan diwajibkan menggunakan dwi aksara Bali, aktif. Dan setiap purnama tilem kemis menggunakan busana adat Bali. Setiap hari Kamis kami menggunakan bahasa Bali, rapat dan sebagainya menggunakan bahasa Bali. Dan bulan Februari kita lakukan bulan bahasa Bali. Ada lomba-lombanya dari tingkat desa sampai kabupaten. Hal yang sama dilakukan oleh Indonesia. Ini tujuannya apa? Dalam rangka pelestarian, penguatan, sehingga generasi dari anak-anak sampai remaja kembali mencintai, melaksanakan, mengamalkan lah gitu ya, bahasa ibu, bahasa daerah. Dan terbukti saya, teman-teman media melihat tadi kan, kami terharu loh betul tadi itu sama Pak Pala gitu.
anak kecil-kecil gitu ternyata pintar berbahasa Bali, bersaku Bali, ada nulis aksara Bali. Nah sekarang anak-anak milenial pakai TikTok gitu kan, nah silakan gitu. Saya kira ini kita sudah mulai mengarah menjadi, makanya perlu dikuatkan, dan ini tidak bisa sendiri. Kami pemerintah provinsi tidak bisa sendiri. Kami beruntung ada Balai Bahasa Provinsi Bali yang intens melakukan kegiatan-kegiatan sampai ke daerah gitu ya, lomba tadi. Kemudian dukungan pusat juga. Ini kami perlu sinergi, perlu kolaborasi dan terus menerus. Bukan tahun ini aja Bu, terus menerus sehingga menjadi budaya gitu, jadi kebanggaan ya. Bangga menjadi menggunakan bahasa daerah Bali gitu. Bangga menjadi warga Indonesia gitu kan, jadi menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi dukungan mas media, cetak elektronik, mohon dukungannya sehingga ini tugas kita bersama dalam rangka untuk pelestarian ini, penguatan ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ini mass media ini kan kekuatan terbesar ini, pengaruh besar ini, yang mewarnai pola perilaku masyarakat ini. Terima kasih. Dan selanjutnya mohon tambahan dukungan dari pusat Pak Kepala ya. Terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Irawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali, apa yang disampaikan juga oleh Bapak Asisten berkaitan dengan upaya pelindungan revitalisasi bahasa daerah. Mungkin apa yang ingin saya sampaikan sedikit saja, bahwa inti dari kemanusiaan itu adalah budaya. Inti dari budaya itu adalah bahasa, dan inti dari bahasa yang kita kuasai itu adalah bahasa ibu kita yang kita pelajari sejak awal mula. Dan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, ibu itu identik dengan bahasa daerah. Jadi bahasa ibu identik dengan bahasa daerah. Artinya kalau bahasa ibu kita, bahasa daerah kita punah, luntur, tentu saja ini akan melunturkan budaya kita, jati diri kita, melunturkan juga identitas kita dan kemanusiaan kita. Oleh karena itu, kalau di dalam ungkapan Jawa itu ada pepatah seperti ini, orang akan kehilangan kejawaannya kalau dia tidak lagi menggunakan bahasa Jawa, tidak menggunakan etika budaya Jawa, berarti dia sudah tidak dianggap sebagai orang Jawa. Nah, oleh karena itulah, alhamdulillah dengan dukungan dari media massa, cetak, elektronik ataupun media sosial, kami di pusat maupun di daerah ini bisa senantiasa berkolaborasi. Jadi ini merupakan 3 pilar yang utama, pemerintah pusat, pemerintah daerah bersama dengan pemangku kepentingan ini dikompori itu diprovokasi oleh media dalam rangka untuk bagaimana kita bisa terus tetap melestarikan bahasa daerah. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang tulus atas kolaborasi, sinergi dan kerjasama ini Pak Asisten, dan insya Allah program ini tidak hanya program ganti presiden, ganti menteri, ganti program kegiatan. Insya Allah ini nanti akan tetap kami kawal, karena kami di Badan Bahasa ini kan sebagai unit yang nanti akan melaksanakan program kegiatan itu. Jadi bagaimanapun juga, semoga saja Balai Bahasa juga tidak dilikuidasi, Badan Bahasa tidak dilikuidasi, sehingga kita tetap bisa berkolaborasi, bersinergi. Mungkin itu kita bisa kami sampaikan. Terima kasih. Matur suksma, matur nuwun, matur tampiasi. Kemarin saya dari mana, dari NTB, dari Sasaru Tampiasi, matur tampiasi itu. Terima kasih. Iya, saya Chris dari DIS Indonesia. Mungkin ke Ibu Ira soal festival ini, apakah ini akan diadakan setiap tahun atau hanya sekali aja? Terus
soal tadi Ibu sampaikan akan sebelumnya ini adalah ada pembinaan kepada guru-guru bahasa Bali. Nah, ada beberapa daerah di Bali guru-guru itu statusnya belum jelas karena belum ada Pak Asisten juga. Kayak hari ini tadi ada beberapa guru di Badung yang minta statusnya diakui begitu. Nah, kira-kira ke depan seperti apa terhadap guru-guru yang guru-guru bahasa Bali, Bu, statusnya? Mereka mau jadi PNS susah. Nah, itu kira-kira gimana, Ibu? Terima kasih. Ini terkait dengan Festival Tunas Bahasa Ibu karena memang untuk di Provinsi Bali ini pertama kalinya kami melaksanakan. Jadi program dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pelaksanaan revitalisasi tahun lalu itu baru 3 provinsi, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dan tahun ini ada 12 provinsi yang melaksanakan revitalisasi bahasa daerah, dan itu merupakan bagian dari program Merdeka Belajar episode ke-17. Dan Festival Tunas Bahasa Ibu ini kami berharap bahwa ini bisa terus berkelanjutan. Mengapa? Melalui festival seperti ini kita menemukan sebuah wadah yang menyenangkan bagi anak-anak kita untuk mengekspresikan rasa cinta mereka terhadap bahasa daerah. Dan kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan dengan dukungan dari pemerintah provinsi, dari para pemangku kepentingan di Provinsi Bali, dari 8 kabupaten, 1 kota, kami berharap bahwa tahun depan kami pun bisa tetap melaksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu ini dalam rangkaian revitalisasi bahasa daerah yang tentunya itu hanya bisa terlaksana kalau ada dukungan dari para pemangku kepentingan. Dan juga itu kami mengharapkan bahwa para guru master yang sudah kami latih itu senantiasa mengimbaskan kebiasaan baik atau cara-cara menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa Bali, cara mempelajari bahasa Bali dengan metode yang menyenangkan, bukan dengan metode yang monoton. Jangan mengatakan bahwa ini akan menggantikan muatan lokal di sekolah, justru ini bisa dikolaborasikan. Mempelajari bahasa Bali di sekolah karena memang muatan lokal bahasa Bali masih tetap diajarkan di jenjang pendidikan formal, tetapi itu bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan, misalnya melalui bebanyolan atau melalui macicim pedan. Dan penguasaan aksara Bali anak-anak kita juga akan terus terasa kalau kita senantiasa melatih mereka. Dan kami berharap bahwa tahun depan Festival Tunas Bahasa Ibu bisa kami laksanakan dengan lebih baik lagi, dan tentu saja kami mengharapkan lebih banyak lagi peserta yang akan terlibat dalam kegiatan ini. Nah, terkait dengan pertanyaan yang kedua mengenai status ya dalam tanda petik para pengajar bahasa daerah. Nah, ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Provinsi Bali, dan kalau mau jujur sebenarnya ini kan di luar kewenangan kami di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk menjawab ini, tetapi ini adalah salah satu permasalahan jamak yang dialami oleh guru-guru di hampir semua provinsi yang ada di Indonesia. Dan bahkan kan selama ini ada kesan bahwa guru bahasa daerah itu adalah pengajar marginal. Itu yang terjadi. Tetapi kami melalui program revitalisasi bahasa daerah, kami ingin membuktikan bahwa peran para guru bahasa daerah itu tidak bisa dinafikan keberadaan mereka. Mengapa? Hasil studi sudah membuktikan bahwa pengajaran dengan menggunakan bahasa daerah, kolaborasi, karena kan di dalam undang-undang Sisdiknas kita bahasa pengantar utama adalah bahasa Indonesia. Tetapi dijelaskan juga bahwa bahasa daerah itu bisa menjadi bahasa pendamping dalam pengajaran, terutama di jenjang pendidikan dasar. Nah, di sini kita berupaya membuktikan bahwa ternyata peran bahasa daerah, peran para guru bahasa daerah ini tidak kecil untuk menyokong, untuk mendukung keberhasilan program pendidikan kita. Mengapa? Kalau kita tidak memulai dari jenjang yang dasar, tidak mungkin seorang anak langsung masuk ke jenjang SMP tanpa melalui jenjang pendidikan dasar. Dan biasanya di jenjang pendidikan dasar itu selain di rumah, ranah keluarga, bahasa daerah diajarkan di jenjang pendidikan dasar. Nah, kami berharap bahwa permasalahan ini itu juga akan menjadi perhatian para pimpinan kita di pusat. Yang jelasnya kami dari Balai Bahasa Provinsi Bali, dari Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, dan tentu kami yakin bahwa pemerintah provinsi, pemerintah daerah juga sangat memperhatikan mengenai status para pengajar kita itu. Dan saya yakin kedepannya akan ada
kabar yang menggembirakan yang kita akan berupaya untuk itu. Tentunya ketika kita bisa membuktikan bahwa peran mereka itu tidak sedikit, tidak kecil di dalam menyokong keberhasilan pendidikan kita. Salah satunya adalah melalui pelibatan mereka dalam program revitalisasi bahasa daerah. Terima kasih. Apakah ada tambahan? Terkait antusias hari ini seperti apa? Antusias dari peserta Luar biasa. luar biasa. Luar biasa. Kalau antusiasme peserta itu sudah terlihat sejak mulai program pengimbasan itu. Jadi kemarin saja target kami untuk pelatihan guru master itu hanya 251. Tetapi yang bisa kami terima karena itu kan terkendala dengan penganggaran dan perencanaan kami 252 guru master, dan itu sudah diimbaskan ke lebih banyak lagi guru sejawat. Dan ketika mereka melakukan pembelajaran, pelatihan kepada para siswa para siswa juga sangat antusias. Tadi kita bisa melihat ya video tayangan bagaimana anak-anak kita begitu senang untuk mempelajari bahasa Bali dalam beragam format lomba yang akan dilaksanakan di Festival Tunas Bahasa Ibu ini. Jadi kami melihat, meskipun ini baru tahun pertama pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Bali, kami sangat yakin bahwa antusiasme masyarakat, tentunya dengan dukungan para pemangku kepentingan, bahwa antusiasme masyarakat itu pasti akan semakin meningkat ketika kami melaksanakannya lagi pada tahun-tahun mendatang. Seperti itu. Cukup, Bu? Ada? Tadi saya lihat ada dari pihak swasta yang juga mendapatkan penghargaan. Itu kira-kira apa sih penilaiannya? Oh iya, tadi sepertinya sudah saya jelaskan bahwa yang mendapatkan penghargaan penilaian wajah bahasa untuk tahun 2022 itu adalah 45 lembaga yang dibina. Jadi ada perwakilan, jadi ada 3 kelompok besar. Jadi 15 lembaga pemerintah yang berada di bawah kewenangan sekretariat daerah baik di provinsi maupun kabupaten, lalu ada 20 lembaga pendidikan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan juga Kanwil Kemenak, lalu ada 10 lembaga swasta berbadan hukum. Nah, tahun ini kami melaksanakan, ini adalah tahun pertama kami melaksanakan pembinaan 45 lembaga, terutama untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik dan juga di dalam dokumen lembaga. Nah, kriteria penilaian untuk wajah bahasa untuk bisa melihat tingkat keterkendalian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik dan juga di dalam dokumen lembaga, itu yang kami jadikan dasar untuk menilai lembaga-lembaga tersebut yang akan dibina secara berkelanjutan. Jadi, misalnya terkait dengan penggunaan bahasa di ruang publik, kami melihat karena ada 7 objek pengutamaan bahasa, misalnya di papan informasi, papan penunjuk arah, papan nama, dan itu sebenarnya sudah ada aturannya. Nah, itu yang kami jadikan acuan. Misalnya di dalam dokumen resmi lembaga, di dalam dokumen pemerintah, dokumen naskah dinas misalnya. Di dalam naskah dinas kami juga ada acuan. Jadi di dalam surat-surat resmi itu kami melihat bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apakah sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan, misalnya dari ejaan, dari diksi, dari kalimatnya. Nah, itu semua yang kami nilai. Jadi dari 7, kalau untuk di luar ruang 7 objek pengutamaan dengan berbagai kriteria. Jadi misalnya papan informasi kami pun melihat misalnya ada kecenderungan misalnya yang lebih sering digunakan misalnya bahasa asing saja, tetapi bahasa daerah dan bahasa Indonesianya tidak ada. Nah, sudah dijelaskan oleh Pak Asisten bahwa di Bali ada kebijakan papan informasi pun harus menggunakan 2 bahasa ya Bapak ya. Ada aksara Bali lalu ada aksara Latin. Nah, itu merupakan salah satu upaya untuk senantiasa memartabatkan bahasa Indonesia di ruang publik. Mengapa? Jangan sampai bahasa Indonesia menjadi tamu di negeri sendiri. Konsep Trigatra Bangun Bahasa harus kita wujudkan. Dan Trigatra Bangun Bahasa ini tidak boleh menjadi piramida terbalik. Jadi yang harus diutamakan adalah bahasa Indonesia. Kita perlu melestarikan bahasa daerah dan kita boleh atau perlu untuk menguasai bahasa asing. Itu tidak boleh menjadi piramida terbalik. Yang kita kedepankan adalah bahasa asing. Kita harus memartabatkan bahasa Indonesia. Tetap bahasa Indonesia yang harus diutamakan. Seperti itu. Terima kasih. Lagi? Baik, tambahan dari Ya. silakan. Setiap bulan Februari kan ada bulan bahasa Bali, Pak. Ya. Apakah festival Tunas Bahasa Ibu ini akan dijadikan semacam itu nanti di apakah November setiap tahunnya di masing-masing kabupaten kota di Bali itu?
Ya, sebenarnya rencana untuk membangun sinergisitas dengan pemangku kepentingan dalam bentuk kolaborasi kegiatan sebenarnya sudah sempat dibicarakan ya Bapak ya. Jadi dalam implementasi Pergub nomor 80 tahun 2018 mengenai upaya pelestarian bahasa dan aksara Bali, budaya Bali juga, setiap tahun Provinsi Bali itu punya agenda khusus yaitu festival bulan bahasa Bali. Nah, kami berharap bahwa program kami juga itu bisa disinergikan dan kalau memang misalnya pelaksanaan di bulan Februari, karena kalau kami biasanya pelaksanaan program ini kan biasanya di akhir karena ada tahapan yang harus dilaksanakan. Jadi ada pelatihan dulu, lalu pengimbasan, lalu pelatihan. Nah, di Provinsi Bali juga setiap tahun kalau tidak salah ada festival Bali Jani. Nah, kami berharap bahwa festival Tunas Bahasa Ibu yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali itu bisa disinergikan. Jadi akan ada sinergisitas antara pemerintah Provinsi Bali dengan Balai Bahasa Provinsi Bali untuk bisa mewujudkan festival bahasa ibu. Jadi kami tidak berdiri sendiri. Tentu kami berharap bahwa itu akan kami laksanakan secara rutin juga seperti itu. Dan tentunya kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah, dari pemerintah Provinsi Bali seperti itu.